Bagaimana kasihnya Tuhan itu kepada manusia. Saudara baca nanti di rumah Kejadian pasal 15, itu langsung waktu Tuhan Yesus waktu perahu yang di begitu badai segala macam, apa yang Tuhan lakukan? Di stop dulu. Baru setelah itu dinasihati. Itulah Tuhan kita. Nah, kita belajar di sini, saudara, yaitu tentang sejarah. Masuk. Mungkin nggak ke connect. Kita belajar tentang sejarah penyelamatan manusia. Bisa? Mungkin agak hang ya. Di situ manual boleh. Oke, mungkin agak hang. Tolong diklik selanjutnya bisa? Ya, inilah sejarah penyelamatan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi, sejak Adam, kita review ya, Adam dan Hawa, kemudian manusia berbuat dosa, pada Kejadian pasal 6 ada seorang bernama Nuh. Saudara nanti baca ya. Pada Kejadian pasal 6 ada Nuh. Saudara tahu, dari Adam sampai ke Nuh, ternyata setelah saya coret 1656 tahun. Lama ya. 1656 tahun. Wow. Dan Tuhan melihat tidak ada yang benar di matanya. Betul begitu? Sehingga yang diselamatkan adalah keluarga Nuh, yang terdiri dari Nuh dan istrinya, dan 3 orang anak dan 3 menantunya. 8 orang. 1656 tahun, nggak ada yang benar. Cuma 8 orang. Dan berikanlah Nuh, harus bikin bahtera dan sebagainya. Kita mengenal cerita itu. Ini sejarah. Saudara, kalau saya membaca, saya juga sedikit bingung, saudara. Saudara tahu air bah itu berapa hari? 40 hari, 40 malam. Saudara tahu air itu menggenang berapa hari? 5 bulan. 150 hari. Saudara tahu mereka ada di perahu ada berapa lama? 1 tahun 6 hari. Saya seringkali bertanya gimana Tuhan mereka hidupnya. Tetapi Tuhan pelihara mereka. Itulah kasih Tuhan. Enggak gampang, saudara. Hidup 1 tahun 6 hari ada di perahu. Enggak mudah. Tapi kasih Allah. Ini tidak diceritakan panjang. Tapi saya percaya ada keajaiban demi keajaiban ada di perahu itu. Jadi dia ada 1 tahun 6 hari ada di bahtera. Hanya 8 orang. 1656 tahun. Cuma 8 yang dianggap benar. Karena semua berbuat jahat di mana Tuhan. Adam dan Hawa, kenapa dia berdosa? Menurut sejarah Alkitab, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Betul? Oke.
Jadi berlakulah hukum moral, baik dan jahat, baik dan jahat, baik dan jahat. Ternyata semuanya jahat. Nangkep ya saudara. 1656 jahat semua. Tinggal 8. Dan kemudian Tuhan turunkan air bah, dan kemudian Tuhan berikan pelangi sebagai tanda bahwa tatkala engkau melihat pelangi, aku tidak akan lagi melakukan hal ini kepadamu karena kasihku kepadamu. Nah, apa yang terjadi saudara? Hari demi hari dengan maksud adalah Tuhan ingin memperbaiki pola pikir manusia berikutnya. Nah, saya mau mengundang 2 orang anak remaja mungkin yang bisa membantu saya ke depan ya. Kita ingin praktekkan bahwa sejarah kita bikin relatif sederhana ya. Ada bisa bantu saya 2 orang anak remaja boleh bantu sebentar berdiri di depan saja ya. Ya, satu orang lagi. Saya ingin menceritakan bagaimana ngadep ke sana. Oke. Berjejer di sini. Ya. Saya ingin saudara secara sederhana saja menggambarkan apa sih kehidupan setelah Nuh. Secara sederhana. Nuh punya anak 3. Sem, Ham, dan Yafet. Betul? Oke. Tolong ini dipakai Sem. Ya. Saya ingin saudara mengerti karena baca Alkitab itu lebih dipermudah lah ya. Tolong dipakaikan, dikalungkan. Anda adalah Sam, gitu ya. Oke. Nah, kepada siapa? Bukan. Ini adalah Ham dan Yafet, ya. Ya, ya. Oke, enggak apa-apa. Ini semacam Ham. Jadi supaya orang yang nggak banyak, seolah-olah itu Ham dan Yafet. Tangkap saudara? Anak Nuh siapa? 1. Kenapa saya ambil jalur Sem sendiri, Ham dan Yafet itu? Karena dari sinilah jalur yang kemudian suku bangsa Israel. Nangkep ya saudara? Ya. Oke. Nah, Sem maju sedikit. Maju Sem. Keturunan sehingga timbullah keturunan dari Sem adalah Abraham. Kejadian pasal 12. Tolong dipakai. Pakai lagi. Kejadian yang tadi copot ya. Jadi keturunan Sem berikut adalah Abraham. Kejadian pasal 12. Saudara baca nanti. Yang di sana maju sedikit. Nah, ini keturunan bangsa lain. Banyak Ham dan Yafet itu banyak sekali. Jadi sampai di sini keturunan Sem adalah Abraham. Abraham punya 2 anak siapa? Ayo. Ishak. Abraham adalah anaknya siapa? Ishak. Ya, tolong dipakai jalur Ishak. Ya. Yang di sana jalur Ismail ya. Ini hanya menggambarkan saja supaya lebih mudah. Oke. Ya. Sampai sini bisa nangkep saudara? Bisa. Oke. Nah ini tolong dipakai semua. Ishaknya. Iya. Oke. Ya pelan-pelan ya. Abraham. Habis Sem, titik, Abraham. Lalu Abraham punya 2 anak, betul? Iya. Ishaknya tolong dilepas. Nah sekarang yang jalurnya Israel itu ada di Ishak, betul? Betul. Ishak punya 2 anak. Siapa? Ayo. Kembar. Anaknya Ishak siapa? Ya. Yang kacang merah itu, bubur merah siapa? Dan satu lagi? Yakub. Ini Yakub. Yang ke sana adalah Esau. Ini hanya gambaran ya, supaya mudah ya. Ini satu Esau. Kenapa saya ngambil? Ya, tolong. Di sini adalah jalurnya bangsa Israel. Di sana jalur bangsa-bangsa lain. Gampang nggak? Iya. Nah, oke. Nah, kemudian Yakub punya berapa anak? 12. Nah, 12 kan? Nah, sebelumnya Yakub itu kenapa namanya Yakub diganti menjadi Israel? Kenapa? Yakub itu waktu lahir dia memegang tumit Esau.
Nah, Yakub itu artinya penipu, tukang tipu. Betul tukang tipu? Iya kan? Sampai kakaknya juga ditipu sama dia. Ya, dibantu oleh mamanya, betul? Nah, itulah namanya harus diganti. Ya, jangan Yakub lagi, tetapi Israel. Israel adalah tentaranya Allah, pejuangnya Allah. Dirubahlah Yakub menjadi Israel. Inilah jalur Israel. Kemudian Yakub punya berapa anak? 12. Yang kemudian salah satunya dijual ke Potifar. Ingat? Ya, oke. Dan dijual ke Mesir. Ya, betul? Betul. Siapa namanya? Yusuf. Gampang ya. Nah, tolong dikalungkan. Ini Yusuf. Nah, di sana jalurnya banyak, yang di sebelah sana jalurnya banyak, banyak sekali. Ya. Lah Yusuf kemudian berketurunan sampai kurang lebih 430 tahun mereka ada di Mesir. Pelan-pelan ya. Yusuf ada di Mesir dan hidupnya sejahtera karena dia dipakai Tuhan. 430 tahun Alkitab mengatakan demikian. Lalu lahirlah Musa. Ya, jadi Firaun yang baik yang dulu pada zaman Yusuf kan udah meninggal, ya kan, meninggal ganti sehingga timbullah Firaun yang jahat buat bangsa Israel. Maka lahirlah Musa pada saat itu. Dan disinilah baru ada hukum Taurat. Jadi yang di sana itu siapa namanya? Bangsa-bangsa lain. Oke? Oke. Di sana adalah bangsa-bangsa lain. Ya, semua dipakai. Sekarang pertanyaannya, saya dan saudara ada di jalur Israel jasmani apa di sana? Ayo jawab. Israel jasmani ada di sini, ada di sana kita. Kan kita lahir nih dari Batak, dari Cina, dari India, dari mana? Sini. Bangsa-bangsa lain. Jadi saya dan saudara ada di sini, betul? Betul nggak? Betul. Alkitab atau Taurat ini diberikan kepada siapa? Tolong dipegang. Oke. Jadi kita ada di sini, betul? Betul. Jadi kalau saudara tadi bayangkan 1656 tahun hanya 8 orang yang selamat. Bagaimana kita di sini? Oke. Ini saja setengah mati, saudara. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Dia nggak mau ikutin Taurat. Apalagi kita di sini. Kenapa saya gambarkan ini? Inilah kasih Allah kepada saya. Amin. Karena itu diperbaharuilah janji Allah. Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, sudah dinubuatkan bahwa pada satu saat kelak dari keturunan ini akan timbul seorang penyelamat, Mesias, yaitu Kristus. Amin. Supaya apa? Tidak ada lagi namanya bangsa lain. Tidak ada lagi namanya ini. Semuanya satu Israel rohani. Amin. Amin. Bagaimana saya dan saudara tidak bersyukur, saudara? Kalau tadi 1656 hanya 8 orang. Kalau kita masih hidup di dalam zaman yang dulu, 4.000, 5.000 tahun yang lalu, ya tadi pasti binasa. Nangkap saudara? Bagaimana kasih Allah begitu besar pada saya, pada saudara? Amen. Oke, terima kasih. Ini bisa diserahkan. Tepuk tangan buat adik-adik kita. Saudara bisa ngerti dari secara sederhana ya, bahwa ya bisa ngerti ya, bisa paham ya. Saya membaca ini, aduh Tuhan, saya ini sampah. Kita ini sampah. Ini tidak layak sama sekali. Kok Tuhan mau selamatkan? Karena tadi kasihnya yang luar biasa.
saya tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan. Amin. Benar. Saudara, tolong diklik. Kita sebagai orang percaya, maka menjadi rumusan bagi kita, atau ini bagi satu hal yang bagi kita berdiri pada 3 taman dan 2 salib. Tanpa salib Kristus, kita akan sama dengan yang di atas. Ya. Tanpa salib Kristus, kita adalah bangsa-bangsa lain. Ya. Yang siapa kita tanpa salib Kristus? Sampah, binasa. Saya juga sama. Karena kasih Kristuslah Amin. kita boleh ada di tempat ini. Amin. Amin. Saudara renungkan kenapa saudara ada di tempat ini. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau saudara sekarang mengenal Kristus, atau tepatnya dikenal Kristus, itu adalah anugerah. Itu mungkin karena doa-doa orang-orang yang dulu, sebelum kita. Jadi mau apa kita tanpa salib Kristus? Nothing, nol besar. Ya. Kalau kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nol, binasa. Karena itu kita perlu lahir baru. Amin. Apa itu lahir baru? Yohanes pasal 3 ayat 16 itu timbul lewat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 3, mulai dari ayat pertama dan seterusnya, itu ada percakapan dengan Nikodemus, seorang ahli agama bangsa Israel, bangsa Yehuda, ahli agama. Dan dia bilang, engkau orang yang luar biasa, engkau rabi yang luar biasa. Tuhan bilang begini, engkau harus lahir baru. Lalu Nikodemus bingung, kenapa mesti lahir lagi? Mana kami lahir lagi? Yaitu lahir baru adalah percaya dan bertobat. Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pertanyaan kepada saya dan saudara, sungguhkah iman kita betul-betul mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebelum kita jauh pada kisah 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, apakah betul Kristus itu sudah menjadi Juru Selamat saya, penebus saya, Tuhan saya? Jika tidak, rasanya kita akan berbicara tentang hanya etika, hanya bicara tentang perbuatan baik. Itulah sebabnya sekarang ada Kristen progresif dan segala macam. Cuma satu syaratnya, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak binasa. Amin. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang kita bisa selamat. Amin. Luar biasa, saudara. Saya ingin menggambarkan bahwa siapa kita? Apakah kekayaan kita bisa merubah salib? Tidak bisa. Apakah kebaikan kita bisa mengubah salib? Tidak bisa. Tadi buktinya 1656, hanya 8 orang. Itu pun karena kemurahan Tuhan. Apakah kepintaran kita, kekayaan kita, segala macam, keluh kesah kita, segala macam bisa menggantikan itu? Tidak bisa. Hanya karena percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita namanya lahir baru. Nggak bisa dengan kebaikan, karena Roma pasal 3 ayat 10 dan 23 mengatakan semua orang sudah berdosa. Yesaya mengatakan kesalehan kita seperti kain gombal. Kain gombal itu kain kotor. Tidak ada artinya apa-apa. Hanya karena percaya. Hanya karena salib Kristus. Saudara, saya ingin saudara membayangkan sebentar. Siapa saya? Siapa saudara? Bisa begitu sombongnya di dalam hidup ini. Bisa begitu, saya paling benar. Siapa kita? Semua harus tunduk kepada Dia.
Dialah yang terbesar. Amin. Dialah yang luar biasa. Amin. Nah, kita sudah lahir baru. Puji Tuhan. Tapi kemudian ada taman berikutnya yang harus kita lewati, yaitu Taman Getsemani. Sebelum nanti Taman Firdaus itu kita peroleh, inilah medan tempur daripada kita, yaitu Taman Getsemani. Kenapa orang sekarang cenderung menjadi ritual, saudara? Karena tidak ada Taman Getsemani di dalam hidupnya. Jadinya ritual. Ritual. Dan kita merasa lebih benar daripada gereja lain. Kita lebih benar daripada orang lain. Karena tidak ada Taman Getsemani. Sudah tahu kan cerita Taman Getsemani bagaimana? Bagaimana 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Nah, ini sering jadi pertanyaan. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Saya mau jelaskan sedikit secara sederhana. Sekarang jam berapa ini? Jam 10:30. 10:30. Apakah Tuhan ada di sini? Amin. Apakah Tuhan ada di gereja sebelah? Ada. Apakah Tuhan ada di Amerika? Ada. Apakah Tuhan ada di Eropa? Ada. Pada saat yang sama? Jadi Tuhan berapa? Tuhan berapa? Satu. Kok bisa? Pada saat yang sama, di sini, di sana, di sana, di sana. Nah, Tuhan ada berapa? Ini yang sering kali diputerbalikan oleh orang lain. Kedaulatan Tuhan tidak bisa dihitung dengan matematis. Ya, amin. Inilah yang disebut dengan omnipresent. Pada saat yang sama, dia bisa berada di mana-mana. Tapi dia satu. Nah, kalau boleh saya mengumpamakan, salah satu rohnya itu, yang tidak terhingga itu, lalu menghidupi seorang rahim Maria, dan rohnya penuh dengan roh dan tidak pernah lepas daripada roh Tuhan. Itulah Yesus Kristus yang wujudnya adalah manusia. Amin. Jasmani manusia, tapi rohnya roh Tuhan. Dan ini yang tidak pernah diakui. Kenapa dia melakukan itu? Karena Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Kenapa dia pada jalur Israel? Ya harus dipilih salah satunya. Betul? Betul. Kenapa dia harus lewat jalur Yehuda? Nanti saudara PR sendiri. Kenapa bukan dari jalur Yusuf? Ini PR sendiri saudara baca nanti. Harus ada jalurnya. Waduh, luar biasa saudara kalau saudara membaca ini. Dahsyatnya Tuhan ya. Dahsyatnya Tuhan ya. Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Saudara tahu, dari zaman 0 diperkirakan sampai zaman sekarang, kira-kira manusia itu ada 108 miliar orang. Nah, pada hari ini kurang lebih ada 8 miliar orang. Roma mengatakan begini, saudara. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini dibiarkan loh oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain yang tadi, bangsa-bangsa lain yang bukan keturunan jasmani, masuk dulu dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca dulu deh, supaya saudara bisa membuktikan bahwa bagaimana ajaibnya Tuhan. Luar biasa. Roma pasal yang kita baca ya, supaya saudara bisa bayangin. Roma pasal 12. Mudah-mudahan ayatnya ini Roma pasal 12. Roma pasal 11 ayat 25. Ya, ini dia. Roma pasal 11 ayat 25, saya bacakan ya. Sebab
Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu semua mengetahui rahasia ini. Ini dia. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. yes. Amin. Saudara bisa bayangin. Inilah kesempatan kita, kesempatan Amin. bangsa-bangsa lain untuk masuk. Amin. Apakah kita mau mencia-nyiakan kasih Allah buat kita? Buat saya yang hina ini. Karena satu saat di close, saudara. Kan jelas nih ayatnya, betul gak begitu? Amin. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai kita semua masuk. Baru bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Mohon maaf, saya membaca ini, terbatas ya. Apakah saya dan saudara mau menyia-nyiakan keselamatan ini? Yes, terserah. Terserah saya dan saudara, free will, kehendak bebas. Tapi maukah saya dan saudara menyia-nyiakan ini? Tidak. Menakutkan. Ya, karena inilah kesempatan saya dan saudara. Jangan lepaskan imanmu. Amin. Yes. Semakin adalah engkau di Taman Firdaus. Amin. Supaya engkau terus berhubungan dengan Tuhan. Yes. Karena di Taman Firdauslah terdapat kelegaan. Amin. Betul, saudara. Betul. Karena Tuhan Yesus sendiri masuk ke Taman Firdaus 3 kali dia berdoa. Setelah itu, inilah waktunya. Anak manusia akan diserahkan. Ada kelegaan dihadapi. Padahal sebelumnya keringat percucuran darah. Begitu tegangnya. Maukah saya dan saudara menghargai kasih Allah yang begitu besar? Yes. Sebelum praktek 1 Korintus 13, mari kita menghayati betapa besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Dan saudara dan saya akan masuk kepada Yerusalem baru, Taman Firdaus. Saudara, kalau saya merenungkan ini, siapa saya, Tuhan? Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Siapa? Apakah triliunan saya punya lalu laku? Enggak laku, saudara. Apakah kepandaianmu yang hebat laku? Enggak laku. Bukan berarti kita tidak mengejar kepandaian, bukan. Tapi renungkan baik-baik bahwa hidup kita hanya tergantung kepada apakah kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian Amin. hidup dalam Taman Getsemani yang di sana adalah ada 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus menjalani hidup baru demi hidup baru demi hidup baru. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Allah. Beda ya saudara. Kalau kita memberi karena mengharapkan kembali, beda dengan kita memberi betul-betul tulus. Inilah miliknya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Dan saudara dan saya akan masuk ke sana. Dan kalau sudah meresapi betapa besar kasih Allah kepada saya. Betapa besar kasih Allah kepada saudara. Bukan ini. Bukan uang. Bukan semua. Hanya pertolongan Tuhan. Renungkan baik-baik saudara. Apakah Taman Getsemani masih ada dalam hidup kita? Kalau belum ada, bangkitkan kembali. Amin. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yes. Hanya dengan itulah. Karena dunia sekarang semakin lama semakin rusak. Semakin rusak. Dan semakin orang menjadi egois. Dan itu semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Sekali lagi, Taman Firdaus menanti kita.
Amin. Sepanjang kita telah lahir baru, kita telah memiliki Taman Eden, dan kita berada pada Taman Getsemani. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Haleluya, Jesus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata, dengan apakah ku balas Tuhan selain jidat semata. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata